akhirnya bisa ketemu dengan aku, Ratu Rizky Nabila, yang udah gak boleh lagi dipanggil Ratu. Sekarang panggilan aku adalah Naps. Jadi ketemu lagi bareng aku, Naps, di Podcast versus Opera Entertainment. Nah, kali ini aku akan ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Dena Devanka. Gitu. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, kabar baik Naps. Ya, Kakak cantik banget loh. Aduh, terima kasih kamu juga. Apa sih kok bisa glowing begitu? Baru datang mukanya tuh langsung studio tuh. Ini kayak lampu tuh udah gak butuh gitu loh Kak. Happy dong. Kalau happy kan semuanya jadi ini terpancar auranya. Oh happy ya, Tapi tetap ya. Oke, mungkin kalian di rumah juga udah ada yang tahu kita perempuan yang menjadi korban ya. Iya, mungkin Kakak mau lanjutin di yang bagian itu Kak? Ya, mungkin kalian di rumah juga udah pada tahu kalau kita itu perempuan-perempuan atau Korban. wanita ya, yang menjadi korban laki, ya kan, dan korban dari perceraian. Iya. Tapi dengan konteks yang berbeda Iya. sih. Kak, izin nanya ya sebelumnya. Kalau misalnya mau dijawab, alhamdulillah. Kalau nggak mau dijawab ya mesti dijawab juga sih Kak. Iya. Iya. Kak, dulu apa sih yang membuat Kak Dena tuh mantap bercerai dengan, kan sudah belasan tahun ya. Anak juga kalau nggak salah ada 2 ya Kak. Iya. Soalnya aku ngikutin. 3. Oh ya, ada 3. Soalnya aku juga ngikutin. Itu apa yang membuat Kakak punya pikiran serta hati yang mantap? Aku mau bercerai, aku mau sudahin ini. Ya karena adanya pihak ketiga, ya perselingkuhan lah. Kalau dulu aku masih bisa nutupin ya gitu loh. Kalau sekarang udah kayaknya semua orang udah pada tahu juga gitu kan ya. Karena ada perselingkuhan itu. Kok sebut nama? Nah seperti itu. Terus pada saat kita menjalani apa ya, sebelumnya kan ada proses mediasi sebelum masuk ke pengadilan ya, mediasi. Kita ngobrol antar 2 keluarga. Terus aku pun ngobrol sama dia gitu. Tapi ternyata along the way tidak menemukan solusi. Dan dia pun dengan mantap tuh bilang kalau terserah gue mau selesainya kapan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, terserah gue gitu. Sebenarnya dari pihak dia itu nggak pernah menyebutkan satu kata oke kita cerai, nggak pernah. Jadi selalu dari aku, saya mau cerai, kapan cerai, Kak ayo ceraiin saya gitu. Karena saya nggak tahan gitu loh. Maksudnya dengan apa ya, hidup rumah tangga kan udah gak enak ya. Kita udah gak diwaro sebagai istri, dicuekin, udah gak pernah pergi bareng. Intinya kayak kita pergi tuh karena untuk anak-anak aja, tapi gak pernah ngobrol. Pulang juga gak pulang gitu kan. Jadi kayak buat aku gak bisa sih hidup seperti itu. Kayaknya penuh dengan kebohongan ya. Kebohongan untuk di di publik, pencitraan, aku gak bisa banget gitu. Itu yang sebenarnya hampir sama dengan aku sih Kak. Aku bercerai 1 hari lebih sekian jam karena maybe if I'm still di pernikahan itu, I probably bakalan kayak Kakak. Nah beneran. So I don't want it. Jadi aku 1 hari lebih dikit aku mutusin untuk berhenti aja. Gitu. Karena menurut aku ketika stigmanya banyak ya. Ketika perempuan minta cerai alasannya karena tidak dinafkahi. No, nggak cuma itu doang. Ada banyak hal kan. Banyak hal ya. Dan standar itu beda-beda, masing-masing perempuan beda-beda. Dan sangat disayangkan ketika ada muncul video Kakak yang maaf ya Kak ya, yang agak berani, kita malah disalahkan bilang kita nggak sopan dengan suami. Itu kan nggak fair. Betul. Iya dong. Benar. Kadang kalau suami kayak aku merinding nih ngomongnya. Maksudnya kadang kalau laki-laki yang seperti itu kita cuma boleh nangis gitu. Ya enggak lah. Pelajaran tuh bikin kita kuat. Nah kamu gimana tuh bisa 2 hari terus 1 hari lebih dikit. Jadi kayak gitu bisa gak sih kayak ada pembatalan pernikahan gitu? Well sebenarnya gini Kak, kalau aja 3 hal yang saya anut tidak dicoreng ya, atau nggak usah bohong lah gitu, kemungkinan besar akan masih. Tapi kalau dari awalnya sudah bohong, 1 detik, 1 menit, 1 minggu, 1 bulan, nggak akan menjamin saya akan bahagia ke depannya. Karena fondasi paling bawahnya adalah bohong ya. Nggak mau, itu baru kenal. Benar. So I don't want it. Aku nggak mau. Aku main cepat. Aku udah pernah gagal yang di pertama. Yang kali ini mungkin buat orang terlalu cepat. Terus bilangnya ekonomi. Enggak juga. Kalau misalnya memang ekonomi, harusnya aku udah punya rumah nih di Kemang. Mahalnya harusnya. Tapi kenapa dompetku malah kosong? Nah Kak Dena kan punya 3 anak dari pernikahannya nih ya. Pas tahu orang tuanya berpisah, gimana sih Kak respon anak? Karena ada postingan influencer Rachel Fena yang membagi video anaknya yang nangis karena pengen orang tuanya tinggal bareng. Tanggapannya Kakak seperti apa?
Jadi 3 anak aku itu kan karakternya beda-beda gitu loh. Nah yang paling besar tuh yang kembar itu udah 8 tahun dan mereka sudah lebih mengerti kondisinya gitu kan. Sering tahu kalau bapaknya pulang ke rumah suka gedorin kamar aku. Gedor kamar karena dia pengen ngambil anaknya yang bontot nih, yang kecil. Supaya tidur sama dia. Itu pada saat kita udah masukin gugatan tapi masih di rumah yang sama. Itu menyiksa banget sih gitu loh. Karena kita masih stay di situ karena itu rumah harta gono gini yang belum dijual nih, belum laku gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Jadi pada saat itu tuh huru-hara tuh terus terjadi gitu loh. Aku marah sedikit nanti dia videoin apa, pokoknya dia berusaha untuk mencari bukti memberatkan aku. Karena kan proses pengadilan ya gitu loh. Tapi akhirnya anak-anak sekarang udah tahu kalau oh iya sebenarnya memang lebih baik tuh berpisah ya. Karena sekarang begini mereka lebih happy tinggal sama aku. Kalau sama papanya 2 hari ya kan kita ganti-gantian. Tiap 2 minggu sama papanya. Tapi sama papanya biasanya ya paling 2 hari 3 hari. Abis itu aku tanya nih anaknya begitu pulang, gimana guys, kalian happy nggak sama papa? Ya happy. Cukup nggak kangen-kangenannya? Cukup mah, cukup gitu. Mau nggak lebih lama? Aku tawarin gitu loh. Takutnya dia pengen lebih lama sama papanya gitu kan. Enggak, cukup, nggak apa-apa. Kita maunya stay lamanya sama mama gitu. Kayak gitu sih. Keren sih Kak. Maksudnya tadi juga sempat bilang ya, ketika proses perceraian kalian masih tinggal bareng. Aku yakin banget dari segi Kak Dena juga mencoba menjaga karena masih istri, ya udah tinggal bareng aja biarpun bisa kamar. Jadi masih menjaga banget diri gitu. Bener. Biarpun di dalamnya kayak begitu. Kayak apa? Dan respon anak-anaknya juga pasti nggak lepas dari didikan kedua orang tuanya ya kayak gitu. Ini aku harus mencontoh. Nah terus aku mau nanya nih, kalau kamu bercerai kan yang kedua ini, emangnya tuh kamu nggak dicek dulu dianya tuh gimana gitu loh? Kebetulan ngecek, cuman nggak sampai imigrasi. Ya. aku sih udah di tahap yang dimana gini loh Kak. Aku nangis kalau di beberapa pertanyaan yang krusial aja. Karena aku sekarang lebih mentertawai kebodohan aku sendiri. Salahnya itu salah kami berdua. Terburu-burunya bareng, ngebetnya bareng. Jadi kalau misalnya ditanya nggak cross check, jelas cross check. Makanya kan cross checknya ternyata tidak sesuai dengan itu ya. Sorry to say, bye bye gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau buat aku gini Kak, banyak kan orang yang bercerai cepat. Masa aku harus nunggu bunting dulu? Jangan, itu lebih repot lagi kan. Nah, yang menjadi permasalahan netizen, aku seperti mempermainkan pernikahan. Aku setuju, aku tidak membenarkan apa yang aku lakukan. Aku tidak membenarkan kepelin-pelanan aku. Harusnya aku tegas seperti figur-figur. Contoh kakak nih, oke kita cerai satu kamar tapi pisah, misalnya kayak gitu. Atau figur yang lain kayak ada Risty Tagor juga kan, Zaskia Gotik. Maksudnya aku juga ada patokan sendiri gitu. Dan aku tidak membenarkan sama sekali perbuatan yang aku lakukan terhadap Ibrahim itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Apapun alasannya aku salah. Tapi ada yang bilang kan itu pengangguran. Nah, tapi kan kita kan punya ini ya kayak mitos kalau sebenarnya kalau pernikahan itu kan membawa rezeki. Untuk rumah tangga. Nah itu gimana kamu nanggepinnya? Ya ada beberapa mitos. Contohnya kalau misalnya baru menikah ada cobaan istrinya sakit atau suaminya yang sakit, ada cobaan dari rezeki, ada juga cobaan orang ketiga. Ada banyak sekali mitos-mitos. Sebenarnya itu bukan mitos, emang kebanyakan begitu ya Kak. Dan kalau buat aku sebenarnya gini, kalau dari awal bilang nganggur, kemungkinan besar kita masih bareng. Kalau bilang dari awal ya. Tapi dari awal udah bilangnya wow gitu ya? UMR enggak juga. Enggak, bilang masih merintis. Aku bilang ya udah kita survive bareng-bareng. Kalau misalnya dia bilang businessman ya akulah yang mundur. Karena kan gini Kak, aku nggak mau muluk-muluk orangnya. Coba deh perhatiin, aku carinya yang biasa-biasa aja. Asal imannya bagus, udah simple. Karena akunya begejulan begini. Soalnya dari awal juga waktu pertama kali sama mantan suami yang pertama ya, yang di KDRT aku sebulan. Begini begitu kalau kita flashback orang kan wah mengagungkan segala keputusan aku si ratu yang paling sabar dan lain-lain. Aku pernah bilang di satu podcast gini, kalian jangan berharap aku ada di sini karena sebenarnya aku di sini kebetulan
keputusan aku pada saat itu membuat kalian senang untuk mendengar dan melihat. Nah ketika aku sekarang begini, aku cuman ya udah nggak apa-apa. Ada beberapa komen yang bikin aku sakit hati juga gitu. Tapi ya udahlah, menurut aku kadang kita dipuji, kadang kita dihina. Iya benar. Ya kan Kak? Tapi itu yang buat kita kuat. Aku kayaknya harus kuat Kakak. Gitu. Nah kan Kakak katanya juga menjadi korban KDRT ya. Kalau seperti itu sudah terlihat dari pacaran, tapi kita wajar kan, atau memang baru muncul karena mungkin keburukannya ketahuan sama kita. Jadi kalau misalnya KDRT tuh simptomnya dari mana sih Kak? Pacaran kah atau? Kebetulan yang pasangan aku ini pas pacaran tuh nggak kelihatan sama sekali seperti itu. Pokoknya bucin banget deh gitu loh. Makanya kita pacaran lama sampai 7 tahun ya kita pacaran. Iya, pacaran 7 tahun, nikah hampir 8 tahunan gitu. Terus sebenarnya nggak ada masalah apa-apa menurut aku ya gitu loh. Tapi itu masalah muncul ketika anakku yang ketiga udah lahir, udah mulai ada perubahan nih. Tapi nggak signifikan ya. Tapi ya udahlah. Mungkin ibaratnya yang tadinya jadwal kita pacaran tuh agak sering gitu dalam sebulan, tiba-tiba berkurang. Tapi aku mewajari karena dia takutnya, kan aku subur nih ya Kak. Takutnya aku hamil lagi anak keempat. Dia takut begitu. Jadi ya udah. Terus tapi lama-lama begitu tahun 2018-2019 ketemulah dengan si lawan mainnya yang cinta lokasi ini gitu kan. Disitulah mulai prahara ya udah pelan-pelan tuh udah mulai dia menjauh, udah mulai jadi ada apa. Jadi setiap kali kita ribut akhirnya dia jadi melakukan hal kasar sama aku, itu karena aku orangnya tuh nggak bisa diem. Jadi triggernya adalah orang ketiga. Iya. Baru KDRT itu muncul. Iya. Gitu. Jadi dia ketahuan, tapi dia kan membela dirinya, dia kesel kan. Kita kesel tuh jadi piting-pitingan segala macam. Dan kebetulan aku orangnya tuh cepet yang lebam biru-biru segala macam. Nah video yang sempat muncul aku pegang barbel itu hanya aku pegang aja. Nggak mungkin itu kalau barbel aku iniin ke dia mukanya nggak seganteng sekarang dong gitu. Masih ya kan? Kangen ya? Nggak gini dong gitu kan. Maksudnya pasti itu kan dia mungkin udah lapor ke polisi dari kapan tahu. Ini kan enggak gitu loh. Jadi buat aku sih video itu sempet yang membuat nama aku tuh kayaknya ini ya, kayaknya wah aku tuh kasar segala macam. Orang nggak tahu aja sebenarnya gue diapain gitu kan. Dan berapa kali selama pernikahan ini aku lebam tuh berapa kali tuh, wah udah deh gitu sih. Emang berapa kali Kak kalau boleh tahu? Kayaknya ada 6-7 kali kejadian gitu loh. Tapi baru yang terakhir ini di 2021 aku baru berani lapor gitu loh. Karena buat aku udah cukup nih. Aku takut. Jadi kan kita semakin takut kan dengan orang seperti itu. Wah gila, nanti gue bisa kenapa-napa nih di tangan dia. Bener gak sih? Karena pada saat itu even mbak aku, suster itu gak ada yang berani nolongin. Kalau gitu aku teriak-teriak minta tolong, gak ada yang berani. Sampai aku kontak ke security komplek, tolong kalau saya telepon datang ke rumah karena saya takut gitu. Sampai kayak gitu. Dan aku penasaran sih, awal mula pegang barbelnya tuh kenapa? Pasti ada triggernya. Iya, karena dia ketahuan selingkuh dengan istri orang, bukan yang sekarang ya, kejadian pertama. Terus aku marah dong, karena kan aku ngerasa percaya diri banget deh gitu loh. Udahlah dia pasti setia. Udah punya aku, udah punya anak kembar, punya anak lagi yang ketiga yang mirip banget sama dia gitu kan. Jadi buat aku udah pede banget lah gitu loh. Enggak lah, kita happy together forever gitu kan. Tapi ternyata ya ampun, ternyata kurang juga ya gitu loh. Segala pengorbanan aku kan sampai disuruh berhenti kerja sama dia. Udahlah urus anak aja gitu loh. Jadi sekarang begitu aku menyadari, ternyata aku disuruh diem di rumah ngurus anak, mungkin biar nggak tahu ya kayak dia ngapain. Dan pegang barbel itu juga sebenarnya bentuk kekecewaan ya Kak ya. Iya. Karena ketika kita emosi, kalau perempuan apa nih yang ada di sini gitu ya. Kalau misalnya ada es krim, mungkin es krim kali gitu ya Kak, biar nggak terlalu serius-serius amat. Pernah merasa hancur sehancur-hancurnya kapan? Udah sih, aku udah pernah hancur. Kamu pernah? Kakak dulu deh, kapan? Aku dulu ya. Sekarang ya, mungkin sekarang aku bisa bilang aku lagi kecewa banget gitu loh. Jadi dengan si aku nggak mau bilang pelakor ya, tapi emang pelakor sih gitu. Jadi dengan si orang ini itu kan yang memang aku curigain dari awal, dari berapa tahun yang lalu. Terus
it's her gitu loh, ya kan. Kemudian adalah orang lain lagi yang ternyata ada juga yang lain ya gitu kan. Tapi tetap utamanya si dia nih gitu loh. Tapi sekarang mungkin teman-teman udah tahu juga kalau sekarang mereka udah mulai go public lah gitu loh. Mereka udah cuek aja, udah datang ke event bareng, ulang tahun ngerayain bareng, bla bla bla, udah mulai ngundang teman-teman artis yang lain. Jadi kayak dia nggak malu sih, udah nggak malu untuk memproklamirkan kalau ya kita together nih, gitu loh. Gimana rasanya? Nah itu aku sebenarnya hancur tuh bukan berarti aku jealous ya, beneran aku nggak jealous, cuman buat aku gila secepat ini ya kamu bisa kayak gini gitu loh, nunjukin lah ke orang, ke publik, ke saya, ke anak-anak gitu. Buat aku sih ini terlalu cepat. Karena apa? Dia itu masih menahan status aku. Sekarang status aku tuh masih di kasasi. Gitu. Jadi akte cerai aja aku belum dapet, dia nahan status saya, tapi dia bisa ya udah pergi bareng, udah nggak tahu mungkin tinggal bareng gitu. Jadi kayak gitulah. Pernah ngerasa wasting time nggak membesarkan anak-anaknya, tumbuh gadis dewasa bersama dia, menua bersama dia, merasa rugi akan itu nggak? Berbakti nyesel sama ya, dia. Nyesel ya, maksudnya gitu kan? Lebih kayak ke ada perasaan kalau misalnya bisa diulang, bukan nyesel sih. Kalau nyesel, aku rasa kakak nggak nyesel karena pelajaran hidup toh. Atau nyesel? Sebenarnya nyesel karena yang nggak aku sesalin, aku punya 3 anak ini sih. Sisanya menyesal. Sisanya menyesal menikah dengan orang seperti dia gitu. Kayak gitu sih. Karena aku pikir dia seorang family man yang ya family man lah ya gitu loh. Tapi ternyata aku menyadari kalau ternyata aku sama anak-anak tuh hanya aksesori keartisan kamu aja ya. Supaya kesannya kayak kamu family man aja. Tapi selebihnya begitu dia keluar rumah, aku nggak tahu nih Kak dia kemana. Bener gak? Ditelepon nggak angkat atau ditanya nggak ngasih tahu di mana, kayak wow hebat juga ya gitu loh. Dan ketika mereka go public, yang terbesit pertama di kepala kakak itu apa? Finally ya gitu loh. Finally kalian punya nyali untuk seperti ini. Tapi jadi bagus dong, berarti kan dibukakan siapa yang jadi salah. Kalau dulu saya dibilang di teror lah dari pihak keluarganya, dibilang aku gila, dibilangin aku bipolar ya kan, aku macem-macem sampai mamaku juga disebut-sebut nih. Seperti kesannya aku mengada-ngada dan aku cemburunya tuh berlebihan. Iya kan? Buat aku sekarang aku bisa ketawa aja. Ya coba deh. Look who's talking gitu. Iya kan? Dia kemakan omongannya sendiri. Gitu. Kuat juga ya adanya. Berapa tahun kan tadi? Nikah 8 tahun, pacaran 7 tahun. 15 tahun. Iya. What a time. Kalau aku sih rasa sakit aku itu sebenarnya udah tergantikan sih, karena mantan suami aku kan dulu aku di KDRT, diselingkuhi, diceraikan saat hamil, tidak diberi nafkah, dipukulin, rahang geser, dicekik, dihina, air susu beracun. Kakak go public setelah kasasi, sebelum kasasi tapi udah menuju kan? Iya. Kalau aku enggak, aku lagi hamil 8 bulan, aku akikah, mantan suami menikah. Dan semua orang melupakan kuatnya aku pada saat itu hanya karena ini. Jadi momen sakit aku itu lebih ke mengecewakan orang-orang sekitar. Iya. Yang menjadi panutanku, yang menjadi guruku, yang menjadi penguatku. Karena mereka sering kali bilang ada beberapa hal yang mesti dijaga di dunia entertain ini. Salah satunya adalah image yang baik. Iya. Tapi ketika aku tahu ditipu dan aku baru saja menyembuhkan luka itu, jangan, kalau kakak kan megang barbel, aku loh cuma nunjuk salahnya di mana. Aku kecewa, yes. Iya dong, wajar. Apa yang salah dari situ? Kalau misal memang salah pernikahannya, kalian aja yang nikah, jangan aku. Kalau misalnya kalian salahkan mau nikah nggak jadi nikah terus nikah, pelin pelan, aku iya kan? Iya aku pelin pelan. Terus? Iya. Kalian akan menjamin kebahagiaanku ke depan? Enggak. Dan menurut aku ketika saat-saat seperti inilah kita butuh ibu dan ayah untuk bela. Karena terkadang apa ya Kak? Cukup diwakilkan dengan mereka yang melahirkan kita gitu ya.
Mereka tahu anaknya tuh kenapa gitu. Ya. Kalau aku enggak, aku bela sendiri, klarifikasi sendiri, salah sendiri, dihina sendiri, bela sendiri, apa-apa gitu sendiri gitu. Dibilang janda gatel, ya wes nggak apa-apa. Dibilang ya wes nggak apa-apa. Dibilang pantas kemarin dipukulin, dikunciin apa segala, iya nggak apa-apa. Kalau ada mungkin almarhum papa atau mamaku, mereka akan backup aku dan bilang ini penipu atau nggak dia bohong. Cuman aku udah nggak mau nangis lagi lah, udah lewat juga kan. Momen sakitku itu sih. Jadi kangen-kangennya gitu sama orang tua. Iyalah, pasti. Karena di situ saat kamu hancur kita butuh orang tua kan, yang paling dekat. Sebaik-baiknya teman, kita kan nggak mungkin menghubungi mereka karena kesalahan kita. Betul. Mereka akan cenderung menasehati. Tapi kalau orang tua, iya, orang tua nggak akan pernah mau menjudge kita kan. Pasti kita juga akan dibela no matter what gitu loh. Oh. Aku nanya yang lain aja. ya oke. Nah, misalnya nih seandainya mantan kamu Ibrahim ini datang dan minta maaf, pokoknya bersujud dan tidak, ya pokoknya aku berubah deh gitu loh. Gimana? Kamu akan maafin dan nerima dia apa enggak? Ada yang orang nggak tahu. Aku bahkan sudah minta maaf sama dia. Kamu malah minta maaf. Kenapa? Karena yang aku perbuat tidak baik dan tidak benar dan tidak terpuji. Pelin-pelan ya nggak boleh lah. Untuk hal-hal krusial istiqoroh. Atau seenggaknya tanya orang tua. Aku yakin pasti almarhum mama kamu, papa juga pasti ngedoain kamu di sana. Karena kamu harus kuat, kirim doa terus. Iya. Kuat ya, kuat. Gak ada yang mau gagal 2 kali gitu. Iya sih. Gak ada. Aku meminta maaf panjang, aku bilang. Dan aku nggak bisa buka di sini lah. Karena menurut aku kalau kita meminta maaf tuh nggak boleh pakai tapi. Ya. Minta maaf ya minta maaf aja. Jangan ada saya minta maaf ya tapi itu namanya bukan minta maaf. Nggak tulus. Ya. Minta maaf, akuin kesalahannya. Saya akan tunggu sampai waktunya nanti dimaafin. Even ada misalnya responnya dia tidak melakukan hal yang sama, nggak apa-apa. Kita duluan aja. Ya. Gitu. Sisanya nanti Allah pasti kasih lihat. Kayak kakak kan? Tunggu aja waktunya. Tunggu waktunya ya. Nah, kakak pernah ngerasa trauma gak sih sama pernikahan, Kak? Kalau trauma sih enggak ya. Tapi mungkin kalau trauma dengan laki-laki dan pernikahan sih enggak. Karena aku harap dan aku selalu berdoa sama anak-anakku, semoga ada pintu kebahagiaan yang lain buat kita di. Aku nangis kalau soal anak. Kamu aku masih ada mama aku yang nguatin aku. Almarhum papa udah meninggal pas aku lagi hamil si kembar. Jadi aku selalu bilang sama mereka, tenang aja sayang ya, maksudnya kita pasti akan ada yang bahagiain kita. Walaupun sekarang aku berjuang nih, struggle untuk ngegedein mereka. Bapaknya cuman kasih 6 juta. Aku udah males ya kak. Males, kayak aku nagih-nagih kayak orang debt collector tuh aku udah capek banget. Terserah dia lah mau ngasih berapa. Tapi itu yang aku tuh kecewanya tuh gini, bolehlah dia dengan siapapun, tapi dia jangan, dia jangan lupa dia punya tanggung jawab, yaitu 3 anak ini. Ini 3 anak tuh buah cinta loh. Kita bikin bukan dari kecelakaan atau apa, bener kan? Kita bikin pakai hati, buah cinta gitu loh. Jadi makanya kalau dia di talk show mana-mana bilang anak tuh prioritas, ya buktiin dong. Kalau dia bisa cukupin anak, biayanya terpenuhi segala macem, I don't really care dia sama siapa. Dia mau nikah kayak sama si orang itu gitu loh. Iya kan gitu loh. Tapi pendidikan anak, kesehatannya anak, makannya anak itu harus dipenuhin gitu loh. Karena apa ya? Kan aku yang ngurus anak.
bukan hanya sekedar bawa terus foto Iya, dan terlihat baik di sosial media. iya betul. Karena terkadang itu juga dilakuin tapi aslinya enggak kan gitu loh. Tapi so how can you survive, Kak? Gimana Kakak bisa pasti kepala jadi kaki jadi kepala. Iya betul, karena aku kerja aku masih kerja kantoran juga. Terus ya kadang kita juga ada syuting program bareng sama anak-anak gitu. Sempet dia dan keluarganya lah ngelihat aku syuting sama anak-anak, dibilangnya apalah eksploitasi anak. Aku bilang kenapa sih bisa ngomong kayak gitu? Bahkan dia aja nggak ngasih uang gitu loh. Tapi bisa kalau kita kerja bareng dibilang aku eksploitasi anak segala macam. Jadi buat aku tuh kayak aku sekarang udah nggak peduliin deh dia mau ngomong apa gitu sih. Enggak sih kalau dibilang trauma enggak, karena aku pengen lagi menikah lah. Makanya aku kenapa ngejar-ngejarin dia terus. Ayo saya minta akte cerai, urusin lah. Kan dia yang masukin kasasi. Kenapa dicuekin gitu loh. Karena kan ternyata kasasi itu di Mahkamah Agung tuh kita harus terus tiap bulan tuh nanyain segala macam. Karena aku nggak mau nih kasusnya kayak Bunda Maya tuh kan kasasi sampai 8 tahun loh. Ya, 6 tahun apa? 6 tahun kan gitu. Nah aku nggak mau lah sampai kayak begitu, ya ampun lama banget. Nanti kan orang yang mau ngedeketin aku juga jadi mundur. Aku kan statusnya ibaratnya kayak masih istri gitu. Aku yakin Kakak nggak mungkin mau juga dideketin sebelum ada akte cerai ya. Karena kan enggak lah, di agama kita kan nggak diperbolehkan seperti itu ya. Gitu. Yang aku lihat juga dari kasus orang sih Kak, pelakor tuh makin di depan nih, malah nge-spill dirinya sendiri gitu kan. Tanggapan Kak Dena gimana soal udah jadi pelakor malah bangga dan kuar-kuar? Iya, karena dia udah nggak ada empati dan simpati menurutku orang seperti itu. Karena gini deh, perempuan yang baik itu kan tidak akan mungkin untuk berani mendekati atau even membuka peluang ngobrol dengan suami orang, ya kan? Karena dia tahu begitu makin lama ngobrol curhat gitu kan, pergi bareng. Tadi ya mungkin perginya rame-rame, akhirnya ntar jadi pergi berdua gitu loh. Jadi segala kemungkinan itu kan pasti akan ada, ya kan? Apalagi ketemu tiap hari, jatah waktunya dari 24 jam tuh mereka bisa ketemunya tuh mungkin hampir 12 ke 16 jam gitu ya. Ibaratnya pulang ke rumah cuman buat tidur gitu. Jadi buat aku sih itu udah nggak baik aja ya gitu loh. Dan aku percaya kalau orang seperti itu ya mungkin dia akan mendapat apa sih kayak karmanya lah gitu loh. Kalau buat aku sih ya Kak, pelakor sama janda gatel tuh ikatannya makin dekat nih. Kalau dulu pelakor tuh kan banyak yang belum nikah, sekarang juga janda juga ada yang jadi pelakor. Ini buat aku pribadi dari sudut pandang aku yang suka kuar-kuar ya, itu malah jadi tren loh. Di almost hampir di seluruh platform yang lucu-lucuan. Kayak biarin nggak dinikahin, yang penting uangnya ke sini. Ini generasi ini nih sebenarnya mau dibawa kemana sih? Bener, meresahkan ya. Sebagai wanita, hal yang paling berharga adalah mohon maaf nih. Iya. Jadi ketika melakukan itu makanya disebut make love, because you know it's just for love, not for money. Betul. Jadi ketika kalian ditukar di exchange pakai dolar atau rupiah ya ratusan juta, malu. Berarti kalian udah nggak berharga lagi. Betul. Bahkan kalian tidak ada harganya. Betul. Kita yang di rumah yang disakitin, yang cuma dikasih pas-pasan, lebih berharga kemana-mana. Soalnya bukan masalah buku nikah atau resminya sih Kak buat aku. Karena kita cenderung pasif, kita disakitin, kita ngomong sama Tuhan. Bahkan kita coba perbaikin. Bahkan kita tanya suami, sayang yang kurang apa? Betul banget. Sedangkan kalau yang sana kan, tolong transferin aku dong, bedak Dior aku pecah. Ya beda lah. Jadi kalau pelakor semakin di depan, enggak, malah makin mundur. Pelakor tuh kayak zaman dulu gitu, keren, diem, sah. Iya benar. Iya dong. Iya, tujuannya untuk disahkan ya. Iya, karena sama-sama cinta, mungkin ketemu di waktu yang salah. Kalau sekarang kan enggak Kak, diperjualbelikan. Salah itu, tobat Beda konsep. Ini kayaknya aku mau jadi duta anti pelakor, boleh kan? Oke. Tapi Kak, nih kalau misalnya ke depannya nih, yang ngedeketin pekerja seni lagi, Kakak mau? Enggak. Cepet lu jawabnya lu. Enggak. Kenapa Kak, trauma apa gimana? Enggak lah, duitnya dikit. Maunya kriteria Kakak sendiri? Enggak, soalnya apa ya, kalau pekerja seni itu kan
musiman, bener kan? Iya. Pada saat dia dapat sinetron yang boom, mungkin kayak 500 episode, ya itu baru tuh terjamin gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin bisa beli rumah apa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang cuman berapa episode bungkus, udahlah itu sih, ya nggak sih gitu loh. Dan aku nggak mikirin itunya ini juga kakak sih. lagi ngeliat buktinya sih. Iya. Bungkus ya ini. Makanya standar. Terus udah gitu, dan itu rentan banget untuk chinlock. Udah gitu aja sih. Aku tahu sih pasti di pekerjaan manapun bisa aja ada chinlock ya. Tapi namanya di lokasi syuting itu dia waktunya kan lebih panjang. Lebih banyak kans untuk ngobrol segala macam, makan bareng. Pada saat break mungkin bilangnya break padahal enggak, mungkin lanjut kemana. Ya sih. Bilangnya pendalaman materi tapi pendalaman iya, makanya lain, kan banyak ya kejadian. Kita beda naskah ya pendalalan materi. Ini biar dapat chemistry. Katanya gitu kan. Taunya dapat apa Kak? Yang ngerti aja ya, ini konten berapa belas ke berapa. Udah nextnya mendingan kita cari pengusaha aja. Setuju gak? Setuju. Tidak, aku tidak setuju. Aku gak mau dulu. Aku mau fokus sama anak aku dulu. Kalau kakak kan, aku tidak akan pernah disamakan sama Kak Dena Demangka. Kakak lebih kuat dari aku, cobaannya lebih berat daripada aku. Dan kakak bijak, kakak lugas, kakak tegas. Kakak tahu menempatkan diri kapan harus lembut, kapan harus ngumpet, kapan harus teriak, kapan harus pegang barbel, kapan harus nunggu. Bahkan sampai sekarang masih menjaga marwahnya sebagai seorang wanita. Itu aku salut banget. Aku belum tentu bisa kayak Kak Dena. Jadi kalau aku pribadi belum mau nyari dulu. Tapi aku pernah dengar nih kalau Kak Dena sama mantan mau rujuk, benar nggak sih? Enggak banget, enggak sama sekali. Aku nggak mau lagi kembali ke orang itu gitu. Tapi emang nggak ngebayangin waktu masa-masa dibawain coklat? Enggak sih, aku mikirin yang dijemput, kesel-keselnya aja. Ketika jatuh waktu FTV bareng. Tapi kan bukan sama aku FTV-nya. Ya maksudnya yang waktu sama kakak mungkin? Enggak. Buat aku udah cukup. Maksudnya kita hanya berkomunikasi ke depannya untuk anak aja. Bahkan kayak sekarang aku nggak mau di dalam satu ruangan sama dia tuh udah nggak bisa. Karena bawaannya aku kesel kan, maunya marah segala macam. Oh kayak orang hamil ya? Karena mungkin karena dia tidak memenuhi kewajibannya dia sebagai seorang bapak. Jadi setiap kali saya ketemu tuh kayak, ini gimana nih gitu loh. Ini kan jalan anak masih panjang ya, 6 tahun sama 8 tahun. Kok lama-lama, maksudnya aku sampai bilang ke dia dan juga ke kita selalu komunikasi pakai mediator. Sahabatnya tuh diribetin banget deh sama dia. Karena dia nggak berani nih. Daripada chat gini kan orang perang chat panjang dan kasar-kasar kan. Aku bilang mendingan ketemu saya deh, berani nggak gitu kan. Kalau nggak ya udah nih dia nyuruh sahabatnya atau dia nyuruh tantenya yang ngomong sama aku. Aku bilang kalau makin lama makin berkurang dari 8 juta, 6 juta, entar lama-lama udah mendingan nggak usah kasih duit sama sekali, tapi nggak usah ketemu anak. Gimana? Saya lebih ikhlas kayaknya. Jadi lupain anak aja. Ya gak sih? Biar anak udah full di saya, semuanya sekolah segala macam, tapi udah saya anggap bapaknya hilang di jalur Gaza gitu. Akhirnya sih komedi juga ya. Gitu aja. Kan bukan materialistiknya ya Kak, tapi beban kita sebagai orang yang di KDRT-in diselingkuhin, bukan masalah nominalnya nih, untuk tatap-tatapannya aja udah batin, tapi demi anak dikuat-kuatin gitu. Jadi bukan masalah nominal dan nanti orang salah kaprah lagi. Potong-potong ya kan. Ketika ketemu bareng kakak yang nggak mau, tapi dia mau atau gimana sih? Ya dia kan selalu kalau jemput anak segala macam kan pasti di depan rumah aja. Depan rumah. Tapi aku nggak pernah mau ketemuin, sama sekali nggak pernah mau. Berarti kakak udah nggak ada rasa, dia masih ada rasa deh kayaknya. Nggak tahu lah, enggak lah itu yang sih. Yang paling sering cari ribut siapa? Dia sih. Kayak masih ada rasa. Perkara anak aja. Iya benar kan. Iya masih. Makanya dibikin jealous, go public, padahal mah hati Dena gitu. Kayaknya sih begitu sih, kayaknya lo ya gitu. Nah pernikahan yang gimana sih Kak, yang kakak harapan ke depannya, yang kakak impikan untuk the last, supaya tidak terjadi hal-hal yang kemarin. Karena kan Tuhan pasti akan kasih pelangi setelah hujan. Amin. Aku berharap pastinya yang seiman ya gitu loh. Maksudnya yang seiman, yang memang bisa aku inilah menjadi imam yang tepat buat aku. Terus yang pastinya harus yang menerima aku dan juga anak-anak. Walaupun anak-anak kan udah ada rumah sendiri gitu loh sekarang aku siapin. Jadi aku juga nggak mau nih anak-anak tuh menjadi beban si suami aku yang baru.
Karena apa? Bapaknya masih hidup, masih sehat. Itu dia. Makanya bapaknya harus bertanggung jawab sama anaknya ini sampai umur 21 tahun kan? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk aku kepengennya pasti kalau 1-2 tahun ini kayaknya aku mau ini deh, mau fokus ke anak-anak, mau kerja, udah cari uang aja dulu. Nah mungkin setelah itu baru bisa ke depannya bagaimana untuk menikah. Gitu. Karena kakak juga pasti pengen jadi janda independen yang nggak perlu terdepan tapi independen dan nggak perlu ngerusak sesuatu yang udah indah di rumah orang lain lah. Benar, aku juga selalu komit sama temanku, please kamu jadi saksi aku nggak boleh deket sama namanya suami orang. Pokoknya milik orang tuh jangan, please ingetin aku bilang gitu kan. Karena apa? Aku tuh menjadi korban yang namanya rumah tangganya dirusak, kebahagiaan anakku direbut, ya kan? Karena si perempuan ini gitu loh. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Jadi ya udah cari yang single aja, ya kan? Banyak kok di luaran sana. Iya. Kayak single, duda atau berondong ya. Dibuka hotline di sini. Oh berondong mau gak? Enggak apa-apa sih, enggak lah. Ya kan kamu lu juga masih woke, kenapa tidak gitu? Ada nggak orang yang nyepelin kamu karena tuh status janda gitu? Banyak. Masa? Banyak banget. Kenapa gitu? Banyak orang yang bilang saya menjual cerita yang kemarin itu untuk menjadi artis. Padahal aku udah berkarya itu dari aku umur 4 tahun. Memang mungkin spotlightnya tidak terlalu dapat. Tapi kan musibah kalau saya bisa milih, aku mendingan tabrakan lalu mati kan, daripada harus melewati hal-hal tersebut. Disepelein sama laki-laki sering. Kenal diajak ngamar, nggak mau aku. Maaf aku nggak begitu. Atau misalnya sama perempuan yang gadis, ada beberapa komen kayak, halah janda aja minta mahar sekian-sekian, padahal mahar cuma 800.000 lah kalau di rupiah. Kalau lu perawan sih nggak apa-apa. Sekarang gini, perawan sama janda di zaman dulu sama zaman sekarang masih sama ya, sama-sama perempuan loh. Ukurannya dari mana? Kita berharga atau enggak? Betul. Ukurannya ada sih Kak, dari satu hal. Lu pelakor atau bukan? Selesai. Betul. Benar. Selama aku bukan itu, aku masih berharga. Titik, nggak pakai koma. Betul. Aku value myself sampai segitunya. Jadi kalau ada orang bilang lu janda anak satu, bahkan aku dulu kenalan sebelum nama aku diganti jadi Naps ya. Halo, namaku Ratu Janda anak satu, to the point aja langsung. Iya, daripada ngomong di belakang atau ngomong di depan yang gak enak. Karena aku bangga kok jadi janda. Nah kamu pengennya disebutnya janda apa? Kan ada janda kembang, janda meresahkan, janda-jandaan gitu. Aku lebih suka dipanggil single mom sih. Single mom. Karena kan kita sebenarnya janda musibah loh Kak. Iya betul. Nah janda musibah itu yang bener loh guys ya. Karena ada itu tadi. Kan sebenarnya kita nggak mau jadi janda ya. Yes. Bahkan kita mencoba memperbaiki loh. Dengan segala macam hiruk pikuknya. Cuman dipanggilnya janda gatel. Nih aku garuk kalaupun gatel. Ya Allah. Nah gimana caranya kita tuh bisa maafin keadaan dan juga berdamai dengan diri sendiri. Kamu udah bisa belum? Udah. Wah, yang pertama ya. Yang pertama ya. Aku belum sih jujur. Kenapa? Nggak tahu, makanya aku lagi berpikir untuk aku pengen umroh nih. Sebenarnya aku pengen umrohnya setelah aku beres kasasi. Tapi kalau kasasi tidak kunjung tiba, kayaknya aku harus umroh duluan deh gitu loh. Karena itu dia, aku ada rasa ganjel, kayaknya kok ada beban apa sih? Aku masih ada grudge gitu, kayak kesel, nggak lega gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak ada yang ganjel lah dalam hati. Iya sih, wajar sih. Ada quotes aku pernah baca ya Kak. To heal a wound, you need to stop touching it. Untuk ngelukain luka, kamu harus berhenti pegang-pegang itu. Sedangkan kakak berada di circle yang ternyata pelakornya juga saling kenal. Jadi kan lukanya kayak betul. Sembuhnya kapan ini? Benar. Gitu. Wajar sih Kak. Dan apalagi satu hal yang selalu aku ingetin, tolong jangan libatkan anak-anak. Gitu loh. Jadi biarin dia punya hubungan sama si perempuan itu dan anak-anaknya, biarin dia deket lah sama anak-anaknya. Tapi jangan coba si perempuan itu mendekati anakku atau anakku didekatkan dengan si perempuan itu. Karena aku gak akan pernah rela. Itu sih. Ibaratnya kalau sampai itu terjadi, aku nggak tahu aku akan murkanya kayak apa. Kayaknya aku akan porak-porandakan dia. Serius bagus, deh. Harus tegas. Sama mamaku kita datang ke rumahnya apa segala macam, karena kita kan ngejaga kan. Kita ngejaga supaya begitu kita pindah rumah, kita ngejaga supaya ini anak nggak merasakan lah
kita tetap bahagia apa segala macam gitu loh. Enak ya masih ada orang tua. Iya, untung ada mamaku, ada orang tua. Kalau enggak gimana? Anak-anak tinggal di mana? Enggak disediain rumah sama bapaknya. Sedih deh. Enak masih. Ya memang lama tapi masih ada baiknya juga. Masih ada orang tua yang support. Banget. Memang sudah jalannya lah. Jawaban Gimana itu. caranya berdamai dengan diri sendiri? Aku cuma ingat aja, semua orang ngelakuin salah. Terus ngapain aku ngehakimin mereka? Wah, bisa. Aku ini aja ya? sekarang lagi salah kan? Gitu, cara damai diri aku sendiri. Tapi kan udah disakitin. Kan gak perlu playing victim juga. Aku juga mungkin nyakitin dia lewat beberapa hal. Jadi ketika aku dihadapkan dengan sesuatu yang baik untuk aku gak akan langsung gue bener, gak gitu juga. Dan ketika aku salah kayak sekarang, ini kan 2 pernikahan jadi contoh pelajaran hidup yang gak akan aku pernah mau bayar untuk tidak terjadi. Aku maunya itu terjadi di hidup aku. Soalnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih skrip itu untuk aku. Episode terindah buat aku. Memang susah dicerna, tapi menurut aku tanpa adanya itu aku nggak akan belajar. Apakah kamu dengan cara kamu ngobrol sama dia, atau misalnya pergi liburan, healing, apa? Takes time dulu bentar, mungkin sejam 2 jam di depan makam mamaku, baca Yasin, ngadu aja ke mama, mah Ratu gini gitu. Terus nanti hati agak tenang sedikit. So I forgive myself and I forgive them. Atau kebalikannya, I forgive them dan I forgive myself. Orang mau jahat sama saya terserah, tapi yang penting saya baik sama dia. Orang mau baik sama saya gak apa-apa, nanti Allah kan balas baiknya dia. Terus si mantan suami masih inget yang sama anaknya? Yang berapa? pertama Mbak. Pertama Mbak. Lucu ya jadinya ya. Musibah yang mencoba tertawa atas kebodohan sendiri. Masih inget gak sama anaknya? Nah itu dia. Jadi ketika posisi itu banyak orang yang minta mantan suami yang pertama itu dipenjarakan. Sempet mau, aku tuh sempet kepikiran karena dikatainnya udah kelewatan banget, susu beracun. Sampai akhirnya memaafkan aja sih Kak. Aku memaafkan dan aku percaya begini. Ya Allah, gimana pun juga sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Entah 1 tahun kek, entah besok, entah kapan, pasti dia akan berubah. Aku cuma percaya itu. Dan benar, gak nyampe 2 tahun dia berubah. Aku gak pernah minta uangnya. Nio paling aku sindir-sindir dikit. Susu habis nih, transfer. Bahkan dia lebih concern sama Nio, anak aku kan namanya Jawa Nio, daripada aku istilahnya. Sepatu Nio udah kekecilan tuh. Padahal mah masih bagus Kak. Cuman ya gitu, alhamdulillah banget. Karena memang basicnya dia orang baik. Aku kan dulu di podcast selalu bilang, dia aslinya baik loh. Bener, dia akhirnya kembali lagi. Dia juga sudah mendapatkan istri yang baik. Dan istrinya membawa influence yang baik. Istrinya bukan pelakor ya. Dia datang ketika memang sudah selesai semua gitu. Kalau yang kedua, ya semoga aku bisa dimaafin atas kepelin-pelanan aku. Luar biasa ya guys. Jadi ternyata di balik Ratu Nabila tuh ada apa namanya ya? Ada ketulusan hati gitu loh terhadap sang mantan-mantan. Kalau aku kayaknya belum bisa setulus itu gitu. Ntar dulu deh, aku masih butuh waktu gitu kan. Karena setiap orang, nah kan misal kakak ngomong gitu ya, terus nanti ada netizen ngomong nih, ukurannya misalnya uang, masih dendam atau cemburu. Sekarang paling aku wakilin kali ya Kak. Kan orang setiap rumah beda-beda. Minumnya beda-beda, makannya beda-beda. Pasti pemikirannya beda. Betul. Standar aku di sini, kakak di sini. Aku 1,5 hari, kakak 13 tahun. Itu aja udah beda. Jadi apapun ketika aku bertemu sama orang, mereka memutuskan beberapa hal, aku hormatin itu. Betul. Karena aku nggak tahu jadi kakak tuh gimana. Betul gitu banget sih. Aduh seru banget ya kita ngobrol tentang kehidupan ya. Pokoknya apa yang sudah terjadi sama kita semoga tidak terjadi pada orang-orang lain, apalagi wanita-wanita di luar sana ya. Amin. Cukup kita saja yang menjalani. Mungkin itu juga makanya kita dipilih menjadi public figure supaya ada figur contoh. Dan kita selalu percaya kalau Tuhan itu baik. Benar gak? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tuh baik, sudah memperlihatkan
mantan pasangan kita tuh seperti apa, supaya kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Thank you Kak Dena udah mau sharing ceritanya sama aku. Thank you Aduh, aku Naps. seneng banget dengernya, banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Amin, Kamu amin. tuh begitu sabar Kak, ya Allah. Oke, Aupra Squad, semoga kedepannya kita bisa lebih bahagia dan kita bisa lebih lebih tulus di dalam hati, ya kan? Iya, menjadi wanita-wanita strong Ya. dan gak boleh obrol-obrol diri. Ya, bener banget. Gitu. Podcast kali ini, di episode kali ini pembelajaran yang baik diambil, Amin. yang jelek dari kita dibuang. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen Oprah Entertainment di Podcast Versus. Oke, bye. Bye.